volume prisma dan limas. Nah, sebelum belajar volume, kita harus bisa membedakan dulu mana bangun ruang yang dinamakan prisma dan mana bangun ruang yang dinamakan limas. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Di sini, Bu Guru memberikan contoh gambar prisma segitiga. Kenapa dikatakan prisma segitiga? Karena alas dan juga tutupnya dia berbentuk segitiga. Jika alas dan tutupnya ini berbentuk segi 5, maka namanya prisma segi 5. Kalau segi 8 ya prisma segi 8, tergantung dari alas dan tutupnya. Nah, di sini prisma memiliki alas dan tutup yang berbentuk segitiga. Kemudian dia memiliki sisi yang tegak berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kalian bedakan dengan bangun ruang limas. Bangun ruang limas pada gambar yang Bu Guru sajikan ini, dia memiliki alas yang berbentuk persegi panjang. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, bedanya dengan prisma, kalau limas semua sisinya ini mengerucut menuju satu titik puncak. Nah, kalau di prisma dia alas dan tutupnya sama. Jadi dia tidak mengerucut ke satu titik. Nah, kalian harus bedakan ya. Kalau gambarnya seperti ini yang memiliki alas dan tutup yang bangunnya sama, berarti bangun tersebut namanya prisma. Tapi ketika bangun limas ada sisi yang mengerucut ke satu titik puncak, itu namanya limas. Nah, untuk bangun limas sendiri juga itu penamaannya tergantung dari alasnya. Kebetulan yang Bu Guru sajikan ini adalah segi 4, berarti limas segi 4. Nah, beberapa waktu pertemuan pertama ada anak-anak yang menggambar limas segitiga menggunakan alasnya berbentuk segitiga. Nah, jadi penamaannya ini tergantung dari alasnya. Kalau alasnya berbentuk segi 5 berarti limas segi 5. Nah, sekarang yuk kita cermati jaring-jaring dari kedua bangun datar, bangun ruang ini. Ya, ini adalah contoh jaring-jaring dari prisma segitiga. Ketika kita gunting sisinya, kita bedah, kita buka, maka gambarnya akan kurang lebih seperti ini. Jadi ketika jaring-jaring ini disusun kembali, dia bisa berbentuk seperti gambar yang di sini. Ini untuk jaring-jaring prisma. Nah, sekarang kita akan melihat jaring-jaring dari limas segi 4. Ini merupakan contoh gambar jaring-jaring limas segi 4. Di sini ada gambar limasnya, ketika kita gunting, nah gambarnya akan seperti ini. Ini alasnya, ini 4 segitiga yang ini adalah sisi sampingnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara untuk menentukan volume dari prisma dan juga limas. Tapi sebelum ke volume, kita ingat dulu luas alas dan tutup dari prisma. Nah, kita tahu pada gambar ini prisma memiliki alas dan tutup yang bentuknya segitiga. Nah, karena untuk menentukan volume prisma kita membutuhkan luas alasnya. Nah, kita lepas dulu ya. Jadi kita lepas alasnya nih berbentuk segitiga. Nah, anak-anak ada yang masih ingat tidak? Rumus untuk mencari luas segitiga. Kalau misalnya lupa, ya kita belajar kembali. Nah, untuk menentukan volume prisma, kita harus tahu dulu luas dari alasnya. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita harus mencari luas segitiga. Nah, ada bagian yang perlu kalian ketahui. Bagian sini adalah sisi segitiga. Jadi segitiga memiliki 3 sisi. Ini 1, 2, 3. Nah, tinggi segitiga itu terletak di tengah-tengah dari titik puncak. Tarik garis ke bawah, ini namanya tinggi.
Nah, dan alas segitiga itu terletak tegak lurus dari tinggi. Nah, jadi anak-anak jangan keliru ya, nanti mana yang alas, mana yang tinggi. Alas segitiga itu letaknya selalu tegak lurus dengan tingginya. Gimana bisa tahu itu tegak lurus atau tidak? Kalian bisa lihat tanda ini. Nah, kalau ada tanda seperti ini menunjukkan bahwa garis itu tegak lurus. Tegak lurus maksudnya dia sudut garisnya itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi dua garis itu saling tegak lurus, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Makanya dua garis itu dikatakan tegak lurus. Nah, tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Jadi kalau anak-anak mengambil tingginya dari sini, tingginya di sini, alasnya di sini. Kebetulan Bu Guru ambil tingginya di tengah-tengah sini. Nah, tingginya, karena ini tingginya, yang tegak lurus dengan tinggi adalah alas, otomatis alasnya yang di bawah sini. Nah, jadi harus kalian perhatikan ya, jangan terjebak. Nah, kalau kalian masih lupa dengan rumus segitiga, Bu Guru ingatkan kembali. Rumus untuk mencari segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Atau biasa disingkat luas sama dengan A kali T dibagi 2. A itu alas dan T itu adalah tinggi. Ini untuk segitiga sama sisi dan sama kaki. Seperti ini cara untuk mencari alas dan tingginya. Nah, bagaimana ketika alas prisma itu ternyata berbentuk segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku seperti ini ya, Nak. Namanya siku-siku berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Yang ini lebih gampang. Yang dua garis yang saling tegak lurus itu pasti salah satunya adalah alas dan tinggi. Nah, yang ini dari ujung atas sini ke sini ini tinggi, otomatis bawahnya adalah alas. Nah, yang di samping ini namanya sisi miring. Jadi, anak-anak tidak boleh tertukar. Jangan sampai keliru mana yang tinggi, mana yang alas, dan mana yang sisi miring. Sisi miring ini bukan tinggi ya, nah. Jadi kalau dia bentuknya segitiga siku-siku, tingginya ada di sebelah sini. Cari yang tegak lurus dengan alas. Caranya gimana? Lihat ada tanda nih sudutnya. Nah, kalau dia menggunakan alas segitiga siku-siku, rumusnya sama, alas kali tinggi dibagi 2 atau L sama dengan A kali T bagi 2. Yang membedakan dengan yang sebelumnya yaitu adalah, nah, yang membedakan dengan ini adalah letaknya. Kalau dia segitiganya berbentuk segitiga sama kaki atau sama sisi, tingginya terletak di tengah-tengah. Oke? Tapi ketika dia menggunakan alas berupa segitiga siku-siku, dia tingginya ada di pinggir sini. Ya, anak-anak jangan tertukar ya, Nak ya. Jangan malah menyusahkan diri sendiri. Kalian harus ingat-ingat, oke? Nah, ketika kita sudah ingat rumus untuk mencari luas alasnya, kita tinggal memasukkan ke rumus volumenya. Nah, jadi volume prisma rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, untuk tinggi prisma kalian jangan salah, tinggi yang di sini nih. Yang sisi tegak ini ya, tinggi prisma. Nih, sisi tegak ini tinggi prisma, tinggi prisma. Nah, bisa kalian singkat volume sama dengan dijabarkan karena luas alasnya berbentuk segitiga. Tinggal kita masukkan saja alas kali tinggi dibagi 2. Tinggal dikali tinggi. Tingginya ini maksudnya tinggi prisma ya, Nak, bukan tinggi segitiga. Oke. Kita lanjut sekarang ke limas. Sama seperti prisma, ketika kita ingin mencari volume limas, kita harus cari tahu dulu luas alas dari limas. Oke, kita perhatikan gambar. Bu Guru akan mensajikan prisma segi 4 karena yang sering ditanyakan, sering dimunculkan kalau untuk tingkatan SD itu limas yang alasnya segi 4. Bisa persegi panjang atau persegi. Nah,
Pada gambar ini, alas limasnya itu bisa dua macam ya. Dia bisa persegi. Anak-anak paham kan persegi? Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang. Kalau di sini 5, di sini 5, di sini 5, di sini 5. Kalau di sini 10, semuanya 10. Gitu ya. Nah, untuk mencari luas persegi, rumusnya kita tinggal kalikan saja sisi kali sisi. Atau kalau disingkat L sama dengan S kali S. Nah, kalau persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi sama panjang. Dua pasang tuh ini, yang panjang atas ini dengan sini sama, dan samping sini dengan samping sini sama. Nah, untuk mencari rumus luas persegi panjang, caranya luas sama dengan panjang dikali lebar. Atau luas sama dengan P dikali L. Sini panjangnya, sini lebarnya. Nah, untuk mencari volume limas, caranya sama. Volume, luas alas kali tinggi, bedanya yang di depan kita tambahin sepertiga. Jadi volume limas adalah sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Oh iya, untuk kalian ketahui tinggi limas yang nira dari titik puncak menuju ke pusat di alas tengah-tengah ini. Nih, ini namanya tinggi limas. Jangan keliru dengan yang sini ya. Ini tinggi sisi miring. Panjang sisi miring ini mah. Nah, yang tinggi itu yang nih, dari puncak ke bawah nih, tengah-tengah ini. Ini namanya tinggi limas. Atau bisa kita perjelas lagi, kalau dia alasnya berbentuk persegi, maka kita tinggal masukkan sepertiga dikali luas alasnya, luas persegi, sisi kali sisi dikali tinggi. Nah, tapi kalau misalnya dia alasnya berbentuk persegi panjang, kita tinggal masukkan saja sepertiga dikali luas persegi panjang, panjang kali lebar, kemudian dikali tinggi. Ingat ya, tinggi di sini maksudnya adalah tinggi limas. Nah, gimana caranya kita bisa membedakan itu persegi atau persegi panjang? Kalian lihat di sini. Biasanya di sini ada tandanya. Kalau di sini ada tanda strip-strip gitu, sini 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 sini, itu menandakan dia sama. Kalau semua sisinya sama berarti kan dia persegi. Tapi kalau misalnya dia ada dua angka beda, misalnya di sini 10, di sini 5, oh berarti dia alasnya berbentuk persegi panjang. Oke, sekarang kita akan belajar menghitung volume prisma. Ada contoh soal nih. Ada sebuah prisma segitiga. Nih, di sini ada sisinya 3, 4, 5 dan 7. Nah, di sini sudah ada tandanya nih. Tanda tegak lurus. Berarti ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Sini ada petunjuknya nih, tegak lurus. Berarti ini alasnya dan ini adalah tingginya. Ya, 3 cm ini adalah alas segitiga dan 4 cm ini adalah tinggi segitiga. 5 ini apa, Bu? Nah, angka 5 ini adalah sisi miring. Ya, sisi miringnya segitiga ini. Kemudian angka 7 ini adalah tinggi prisma. Nah, ketika kalian sudah memahami angka-angka ini milik siapa saja, baru kita tuliskan diketahuinya. Alasnya 3 cm, tinggi ini maksudnya tinggi segitiga ya, jangan tertukar dengan tinggi prisma. Tinggi segitiganya 4 cm dan TP ini maksudnya tinggi prisma 7 cm. 5-nya kemana, Bu? Nah, angka 5 ini kalau kita ingin mencari volume, 5 ini tidak digunakan. Nah, angka 5 ini kita gunakan ketika kita mencari luas permukaan prisma. Karena kita mau mencari volume, maka hanya 3 angka ini saja yang kita perlukan. Alas segitiga, tinggi segitiga, dan juga tinggi prisma. Nah, setelah kita tulis yang diketahui dan ditanya, sekarang kita tulis yang dijawabnya. Jangan lupa pertama kita tulis dulu rumusnya. Rumus dari volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita jabarkan luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2.
dikali T. T ini adalah tinggi prisma ya, bukan tinggi segitiga. Nah, setelah kita tulis rumusnya ini, kita tinggal masukkan angkanya. A, alnya alasnya 3, kita tulis 3. Dikali, sini juga kali. Ikuti seperti yang ditulis di awal. Kemudian di sini T, tinggi segitiga, T-nya adalah 4 cm, kita tulis 4 per 2, di sini juga kita tulis per 2, kemudian kali T, tinggi prismanya 7, kita tulis 7. Nah, ini karena ada per ini, kita bisa pakai sistem coret. Yang ini 2 dibagi 2 dapatnya 1, 4 dibagi 2 dapatnya 2. Jadi kan 3 dikali 2 kan 6. Kalau mau kalian kalikan langsung 3 kali 4 kan 12. Dibagi 2, 6. Kemudian baru dikali 7. 6 kali 7 hasilnya 42 cm kubik. Kalau kita ingin mencari volume limas nih, ada sebuah limas. Sini sisi sininya 12, sisi sininya 5. Ini adalah limas segi 4, sedangkan alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, dari mana kita tahu ini adalah persegi panjang nih? Sisinya di sini panjangnya 12, di sini 5, beda. Jadi ini sudah pasti persegi panjang. Kalau di sini 12, di sini 12, berarti alasnya berbentuk persegi. Nah, karena di sini beda, di sini 12, di sini 5, ini sudah pasti persegi panjang. Kemudian angka 18 ini, nih dari ujung sini sampai ke tengah sini, ini namanya tinggi limas. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. P panjang alasnya 12 cm. L lebar alasnya 5 cm. Kemudian TL ini maksudnya tinggi limas, nih tinggi limas maksudnya 18 cm. Nah, yang ditanya volume. Kemudian kita jawab dan kita masukkan rumusnya. Rumus untuk mencari volume limas yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, ketika kita sudah menuliskan rumus di atasnya, ketika kita akan memasukkan angkanya, kita tinggal mengikuti panduan di atasnya. Oh, sepertiga, kita tulis sepertiga. Kali, kita tulis kali. Luas alas. Nah, alasnya ini berbentuk persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi kita tinggal masukkan saja angkanya. Panjangnya 12 dikali lebarnya 5. Nah, sudah kita masukkan, kemudian dikali tinggi limas. Tinggi limasnya 18. Nah, kalian bisa menggunakan cara seperti tadi. Sistem coret. Angka 3 ini boleh kalian coret dengan angka 12, boleh juga dengan angka 18. Tapi tidak boleh dengan angka 5. Nah, sistem coret ini bisa kalian pakai kalau untuk hasilnya yang pas, dibagi pas tidak bersisa. Di sini saya coret 12 dengan 3. 3 bagi 3 1, 12 dibagi 3 4. 4 dikali 5 20, kemudian kita kalikan dengan angka 18. Maka hasilnya adalah 360 cm kubik. Ingat ketika kita menghitung luas atau volume jangan lupa satuan. Satuan itu yang di belakang ini ya, Nak. Kalau volume dia pangkatnya 3 atau kubik. Untuk satuannya tergantung di soal, bisa desimeter, bisa sentimeter, bisa liter, tergantung dari soalnya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.